semuanya, selamat sore. Jadi, sore hari ini kita akan berbicara bincang-bincang santai bersama teman-teman dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan psikologi. Jadi, kita ini, sore hari ini kita akan membahas tentang how to deal with your inner child. Nah, inner child itu apa dan kenapa harus berdamai dan apa jadinya kalau nggak berdamai gitu-gitu. Kita akan bahas dan kita akan obrolkan hari ini. Nah, nanti video ini juga akan diupload di YouTube ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-share atau ada yang mau ditanyain, bisa nanti komen di comment sectionnya gitu. Nah, di sini aku nggak sendirian. Di sini ada Philly, kemudian ada Dian, dan juga ada Lintang. Nah, inner child sendiri itu adalah satu kata yang saat ini udah mulai populer dan orang-orang itu udah mulai sering denger lah gitu. Tapi sebenarnya apa sih inner child itu sendiri? Kalau menurut Lintang, apa sih inner child itu, Lin? Oke, jadi inner child itu bisa digambarkan sebagai bagian dari seseorang yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Nah, karena inner child ini menetap di dalam diri, inner child itu tuh nggak bisa pergi kalau dari orangnya itu nggak relain inner child-nya untuk pergi. Jadi ini tuh bisa membentuk inner child ini tuh bisa membentuk dan mendorong kepribadian kita ke depannya gimana gitu. Jadi biasanya untuk orang yang masih punya inner child itu kepribadian ke depannya masih bisa dikendaliin sama si inner child itu gitu. Inner child itu sendiri bisa menyebabkan trauma nggak, Lin? Kalau inner child itu justru terbentuk dari trauma biasanya. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki trauma itu punya inner child di dalam dirinya gitu. Traumanya penyebabnya apa, terus juga sebesar apa dampaknya ke orang tersebut itu biasanya menumbuhkan atau menciptakan inner child gitu. Oke, jadi trauma sama inner child itu berarti berkaitan erat satu sama lain. Nah, kalau trauma sendiri, trauma itu apa? Lintang, jadi trauma itu apa sih, Lin? Trauma itu dibagi dua, ada dua jenisnya, itu trauma psikologis dan trauma fisik. Nah, trauma psikologis itu apa sih? Trauma psikologis itu hasil dari peristiwa atau momen yang sangat menegangkan atau membekas dalam artian buruk, negatif, yang menghancurkan rasa aman pada diri seseorang. Jadi trauma emosional atau yang biasa dikenal trauma psikologis ini adalah hasil dari kejadian-kejadian yang penuh tekanan atau stres, dan kejadian penuh stres itu mampu menciptakan rasa insecure atau rasa tidak aman pada diri seseorang dan tidak berdaya dan menganggap semua bahaya itu bisa datang ke orang tersebut gitu. Nah, sementara untuk trauma fisik ini dikatakan sebagai cedera tubuh yang disebabkan oleh energi fisik dari luar seperti luka tembak atau luka berkelahi atau misalnya kecelakaan, kebakaran, tikaman senjata tajam, ataupun bagian-bagian tubuh yang seharusnya yang mengharuskan untuk diamputasi. Nah, itu biasanya menciptakan trauma fisik yang luar biasa dan juga trauma psikologis gitu. Oke, jadi kita udah dapat nih bahwa inner child itu berkaitan erat sama trauma, dan trauma itu sendiri itu ada jenisnya gitu, ada trauma fisik sama trauma psikis. Nah, kalau trauma ini ada sifatnya nggak sih, atau trauma ini ada jenis-jenis yang lainnya nggak sih? Kalau menurut Philly, ada nggak jenis atau jenis sama sifat trauma itu sendiri ada beberapa ya, tapi yang akan aku sampaikan di sini ada 4. Yang pertama itu trauma psikologis. Trauma ini biasanya terjadi karena kehilangan mendadak gitu kan, secara spontan. Contohnya kayak misalkan ada seseorang yang kehilangan orang yang dia cintai, atau ya pasangannya, atau orang tuanya, atau keluarganya yang lain. Nah, itu biasanya kalau kehilangan secara mendadak tuh dia akan mengalami trauma psikologis. Terus yang kedua itu ada trauma neurosis. Nah, trauma ini biasanya terjadi pada saraf pusat otak. Itu pada saraf pusat otaknya terdapat gangguan gitu kan. Contohnya kayak misalkan dia ada kepalanya ada terbentur apa gitu kan, karena disebabkan oleh kecelakaan atau gimana.
Nah, itu akan menyebabkan trauma neurosis. Terus yang ketiga itu ada trauma psikosis. Trauma ini sendiri itu berasal dari kondisi atau problem fisik individu kayak misalnya cacat atau misalkan dia perlu diamputasi atau gimana gitu. Nah, itu biasanya dia akan mengalami trauma eh, psikosis. Terus yang keempat itu ada trauma disisis. Nah, trauma ini berasal dari stimulus-stimulus dari luar. Nah, kayak misalkan, dan stimulus itu tuh biasanya terjadi berulang kali gitu kan. Nah, kayak misalkan dia terkena pelecehan seksual atau dia misalkan dipukul atau gimana gitu. Terus misalkan dia diteror atau gimana, itu dia akan mengalami trauma disisis. Oke, jadi trauma itu sendiri, kalau tadi Vili jelasin ada 4. Ada trauma psikologis, ada trauma neurosis, ada trauma psikosis, sama ada trauma disisis. Nah, kalau yang tadi trauma neurosis ya, yang tadi tentang diamputasi ya. Kalau diamputasi itu kadang ada ini nggak sih, kalau orang yang habis diamputasi itu kadang masih suka merasa bahwa bagian tubuhnya yang diamputasi itu masih ada gitu. Jadi itu juga termasuk dalam bentuk trauma, tapi trauma fisik ya, Phil ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi trauma itu udah dijelasin definisinya itu apa, terus jenisnya itu apa, sifatnya itu apa. Nah, kalau penyebabnya dari trauma ini sendiri gitu, trauma itu bisa disebabkan karena apa? Mungkin Dian bisa bantu jawab, Dian. Baik, kalau berdasarkan artikel dan juga jurnal yang aku baca nih ya, kalau penyebab trauma itu banyak gitu. Jadi secara psikologis tuh trauma mengacu pada pengalaman-pengalaman yang membuat seseorang itu kaget dan juga merasa tersakiti atau menyakitkan gitu dalam keadaan perasaan gitu kan, serta melebihi situasi stres yang dialami manusia dalam kondisi normal. Jadi kalau secara umum trauma itu timbul karena 3 penyebab. Yang pertama, pengalaman atau kejadian alam seperti bencana alam, contohnya seperti korban tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, pengalaman berdasarkan kehidupan sosial atau psikososial, seperti salahnya pola asuh, ketidakadilan, penyiksaan, baik secara fisik maupun mental, teror, kekerasan, bully, diserang perampok, dan masih banyak lagi. Serta pengalaman langsung atau tidak langsung. Di sini seorang tuh kadang trauma tanpa dia mengalami hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan pengalaman tidak langsung. Dia hanya menyaksikan, namun dia yang menyimpan trauma tersebut gitu. Dan untuk pengalaman langsungnya, dia langsung menghadapi kejadian tersebut sehingga timbul trauma dalam diri dia sendiri. Dan selain itu ada juga penyebab trauma dikarenakan pengalaman yang tidak menyenangkan, riwayat gangguan mental pada keluarga sehingga menurun kepada individu tersebut, dan juga ada pula karena kepribadian bawaan yang cenderung temperamen. Oke, jadi penyebab trauma itu ada bermacam-macam ya berarti ya, Dian ya. Jadi bisa terjadi karena bencana alam, bisa terjadi karena kehidupan sosial. Tadi juga disebut bahwa bully itu bisa menyebabkan trauma juga ya. Kalau sekarang di era sekarang kayaknya bully itu nggak cuma dari sosial atau lingkungan, tapi bisa terjadi juga di kehidupan maya, jadi di sosial media gitu, karena banyak orang yang sampai mengakhiri hidup mereka karena mereka dapat cyberbullying gitu. Nah, tadi dijelasin juga tuh ada pengalaman trauma karena pengalaman langsung, sama trauma karena pengalaman yang tidak hanya pengalaman yang nggak langsung. Itu yang kayak gimana ya? Kalau pengalaman yang tidak langsung tuh seperti contohnya ada nih, kita lihat si A sama si B. Si A ini kan naik motor, terus dia jatuh gitu. Dan si B kebetulan dia di tempat tersebut dan melihat kejadian itu. Si A mungkin dia tidak menyimpan trauma, namun
malahan si B yang trauma karena ngelihat kejadian itu. Si B jadi berpikir buat takut naik motor karena takut kayak si A nanti jatuh, terus takut buat ngelihat benturan karena ngelihat A yang jatuh kayak gitu dan kena benturan keras. Jadi di mana peristiwa yang dialami si A tersebut berpengaruh kepada orang yang melihatnya gitu, sehingga orang yang melihat itu cenderung tumbuh trauma dalam dirinya dia kayak gitu contohnya. Oh, jadi aku juga pernah tuh merasakan bahwa aku ada ketakutan, takut banget naik apa itu pesawat karena sering ngelihat berita pesawat jatuh. Padahal kan secara langsung aku tuh belum pernah mengalami pesawat jatuh itu sendiri. Tapi karena baca berita, dengar dari orang, terus mungkin di berita kok yang meninggal dunia itu banyak, jadinya itu membawa trauma tersendiri ya buat orang-orang yang bahkan nggak mengalaminya secara langsung. Wah, berarti trauma itu bisa terjadi dari banyak aspek, dari banyak hal gitu. Nah, misalnya kalau dari trauma itu sendiri, dia itu ada gejala nggak sih atau reaksi dari trauma itu sendiri? Kalau menurut Lintang gimana nih? Ada gejala nggak sih, Lin, dari trauma ini? Atau kita bisa ngelihat orang yang trauma itu dari apa? Oke, kalau untuk gejala yang pasti setiap orang beda-beda ya, tergantung trauma yang dialami dan juga keadaan mental orang itu masing-masing. Cuma secara umum gejala dari trauma itu munculnya rasa takut, rasa panik dan cemas. Jadi karena trauma itu orang itu jadi lebih waspada akan orang-orang sekitarnya atau bahkan sama diri dia sendiri itu dia masih sangat amat waspada gitu. Terus juga mati rasa sampai tidak bisa merasakan apapun. Nah, ini bisa terjadi karena trauma psikologis maupun trauma fisik tadi ya. Jadi kalau trauma fisik yang tadi aku bilang itu bisa menyebabkan mati rasa di sarafnya atau anggota tubuh lainnya gitu kan. Nah, untuk dari sisi trauma psikologis, mati rasa yang dibilang itu dalam artian karena misalnya karena pola asuh yang salah atau dia mengalami hal-hal buruk sebelumnya menyebabkan trauma itu, dia jadi mati rasa gitu. Misalnya dia kayak kalau sekarang mungkin banyak kayak di film-film atau di drama-drama yang psycho-psycho, misalnya pembunuh berantai yang awal mulanya tuh sebenarnya dia tadinya anak baik, terus juga perhatian, tapi karena satu lain hal yang membuat dia trauma itu, dia akhirnya ngerasa kayak ya udah gitu, akhirnya dia nggak punya rasa kasihan lagi, rasa kemanusiaannya itu udah nggak ada, udah mati rasa gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada mulai mengisolasi diri dan menjauhi semua orang. Nah, ini nggak semua orang yang memiliki trauma itu mau di-reach, mau ditanya kamu kenapa, cerita, itu nggak semua orang mau kayak gitu. Ada juga yang lebih apa ya, lebih milih untuk mendem gitu, dia mau terlihat biasa aja di lingkungannya gitu. Nah, terus juga depresi. Nah, ini biasanya kalau udah tahap-tahap akhir dia udah nggak tahu atau nggak ada tempat cerita, itu biasanya orang-orang yang seperti itu mengalami depresi. Nah, yang bahaya itu kalau depresinya udah berlebih dan tidak bisa disalurkan dengan baik, itu biasanya cenderung menyakiti diri sendiri atau mungkin sampai bunuh diri gitu. Dan juga yang terakhir itu terus-menerus merasa waspada karena takut akan ada bahaya yang datang kepada dia gitu. Jadi sebenarnya lingkungan dia ini aman misalnya. Dia aman, misalnya dia berada di satu tempat, sebenarnya dia aman, orang-orang sekitarnya orang baik, tapi dia ngerasa kayak gimana sih bahasanya, kayak parno gitu. Duh, kayak nanti ini lagi, gue gini lagi, nanti orang ini gini lagi. Terus ada orang yang datang mau minta tolong secara tulus, dia udah ketakutan duluan, mungkin masa lalunya dia pernah diculik sampai disiksa sama orang yang tidak dikenal gitu. Jadi itu gejala-gejala umum dari trauma. Oke, jadi gejala itu berarti gejala secara emosi yang dia rasakan ya. Jadi orangnya mungkin bisa jadi overprotective atau terlalu was-was. Aku juga pernah dengar gitu. Ada satu aktor Korea gitu. Nah, dia ini ternyata pas kecil itu pernah terjadi perampokan gitu di rumahnya dia, dan pas terjadi perampokan itu mamanya itu ditusuk sama si perampok itu tadi. Nah, sejak saat super was-was dan takut. Jadi kayak misalnya ada orang yang berdiri di belakang dia padahal
Padahal orang itu nggak ngapa-ngapain gitu, tapi langsung kenapa nih, kenapa, ada apa lebihan. Nah kalau misalnya ada reaksi yang lain nggak sih dari mungkin aspek yang lain? Kalau Vili gimana? Ada reaksi yang lain nggak dari trauma? Kalau reaksi sendiri dari trauma itu biasanya ada 3, reaksi mental, reaksi emosional, dan reaksi perilaku. Nah, tapi yang akan aku bahas di sini yang reaksi mental, karena yang lainnya nanti akan dibahas sama teman-teman yang lain. Terus reaksi mentalnya sendiri itu yang pertama ada berkurangnya kemampuan untuk mengingat dan berkonsentrasi. Jadi anak-anak yang mengalami trauma, remaja mengalami trauma itu dia bakalan susah buat konsentrasi. Jadi apapun yang dia lakuin tuh bakal ya dia sulit ngingat, sulit konsentrasi. Jadi semuanya tuh ya kayak kacau gitu kan. Terus yang kedua tuh sulit menghindari pikiran yang mengganggu tentang kejadian yang berkaitan dengan apa yang penyebab dia trauma tuh apa. Contohnya kayak misalkan ada anak nih, dia sering banget ngelihat orang tuanya kan kayak sering berantem di rumah, terus abis itu misalkan dia lagi jalan-jalan nih. Nah, dia ngelihat ada misalkan sepasang kekasih gitu lagi debat-debat misalnya gitu kan. Nah, pasti dia langsung kayak teringat lagi, dia kembali mengingat lagi, oh aku ingat loh orang tuaku pernah kayak gini, pernah ribut juga kayak gini. Jadi pokoknya dia tuh nggak pernah bisa lepas dari kejadian itu. Ingatan dia tuh pasti bakalan terus mengingatkan tentang kejadian itu. Nah terus dia juga bakalan ngerasai hilang arah dan disorientasi. Jadi kayak istilahnya biasa kita sebut tuh dia bakalan kehilangan semangat hidup lah kayak gitu. Karena semua yang dia lakuin itu pasti dia bakal nginget ke penyebab trauma dia itu lagi, gitu. Benar, jadi kadang orang yang merasa trauma itu dia selain dibayang-bayangi masa lalu, dia juga susah menghilangkan kejadian yang traumatis itu. Nah, kalau itu tadi kan dari reaksi mental gitu. Kalau misalnya dari gejala-gejala yang bisa dilihat secara kasat mata gitu. Itu apa sih kalau misalnya Dian bisa nambahin gitu? Dari reaksi yang bisa kita lihat itu pastinya reaksi perilaku ya. Dan adapun bentuk-bentuk dari reaksi perilakunya itu seperti berusaha menghindari berbagai hal yang mengingatkan terhadap kejadian traumatis yang sudah dia alami, tidak sulit berhenti untuk memikirkan apa yang dia alami itu sulit untuk berhentikan sehingga dia itu dari sebelum biasanya perubahan terhadap nafsu makan seperti makan lebih banyak justru itu makan gangguan tidur dan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol atau minum kopi secara berlebihan dan semua itu lihat itu bakal orang trauma tuh nampak jelas gitu dari perilakunya karena dia cenderung bertolak belakang dengan kepribadian dia sehari-hari. Awalnya dia yang ceria, kayak Freddy, anaknya tiba-tiba bisa jadi tertutup, lebih pendiam, kayak gitu. Jadi emang sangat berpengaruh dari kepribadian dan juga dari fisik orang tersebut. Oke, jadi trauma itu sendiri kan masalah mental nih, masalah jiwa, masalah psikis seseorang. Tapi ternyata kalau misalnya hal itu dibiarkan bisa mengganggu juga masalah fisik ya. Jadi yang tadi dijelaskan sama Dian ada gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan gitu-gitu. Jadi beda-beda, setiap orang pasti beda-beda reaksinya gitu. Nah kalau misalnya gangguan tidur tadi bisa maksudnya dibiarkan, gangguan makan juga dibiarkan, nanti bakal merembet juga ke penyakit yang fisik ya, Dian ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi kita udah tahu nih apa penyebab dari trauma itu sendiri, gejalanya itu kayak apa, reaksinya itu kayak apa. Nah mungkin teman-teman di sini itu yang nonton video ini nih ya, itu kayak kayaknya aku trauma deh gitu. Jangan teman-teman jangan self diagnose ya. Jadi jangan melabeli diri sendiri gitu dengan salah satu penyakit
atau gangguan kesehatan mental gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa ada yang nggak benar dengan diri teman-teman, teman-teman bisa konsultasikan itu ke ahlinya, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi aware boleh, tapi self-diagnose itu jangan. Jadi kalau misalnya tadi kita udah tahu tentang penyebab, gejala, jenis dari trauma itu kayak apa. Nah, dampaknya ini apa? Dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki trauma itu apa yang akan mereka rasakan dan apa yang akan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mungkin Lintang bisa jelasin nggak apa ya sih dampak yang akan dialami seseorang jika dia mengalami trauma gitu. Kalau untuk dampaknya yang pasti balik lagi tergantung sama apa yang dialami dan juga usia penderita trauma itu. Cuma kalau untuk remaja, dari yang aku baca di jurnal, itu bisa mengarah ke kenakalan remaja. Karena pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya atau siapa yang merawat dia dari kecil, itu bisa misalnya tidak cocok dengan dengan diri dia, misalnya dia dikasarin atau dia dididik dengan salah, pokoknya mau dia melakukan hal yang membanggakan pun, mau dia melakukan hal yang benar pun, di mata orang tuanya, di mata keluarganya, tetap salah, tetap kena, tetap dimarahin. Nah, itu biasanya kayak gitu, orang-orang yang seperti itu tuh, remaja-remaja seperti itu ingin mencari kebebasan. Dengan cara apa? Nah, dia bergaul dengan teman-teman yang salah, di lingkungan yang salah gitu. Jadi ditawarin apapun, dia mau, kayak, ayo ke tempat sini, oke. Lo mau nggak minum ini? Oke. Mau nggak nyicipin ini? Oke. Dan akhirnya terjerumuslah ke kenakalan remaja tadi. Nah, itu untuk kasus di mana remaja yang dididik dengan kasar, dengan salah oleh keluarganya. Tapi ada juga kasus di mana remaja ini nggak dapat didikan dari orang tuanya gitu. Jadi kamu mau ngapain terserah kamu, kita nggak ngurusin gitu loh. Jadi hubungan mereka ini bukan antara orang tua dan anak, lebih ke orang asing yang tinggal dalam satu rumah gitu. Nah, itu ada loh kasus-kasus seperti itu gitu. Nah, biasanya untuk remaja yang mengalami hal-hal seperti itu, mereka juga menjerumus ke kenakalan remaja. Kenapa? Karena mereka ingin mencari perhatian gitu. Mereka nakal untuk diperhatikan. Mereka nakal di sekolah biar orang tuanya itu dipanggil. Dalam artian kalau misalnya orang tuanya datang ke sekolah kan berarti dia berhasil dapat perhatian gitu. Itu pun kalau orang tuanya mau ke sekolah, kan masih banyak juga yang ya itu tadi bodo amat, mau anak bikin salah kayak mau anak bikin prestasi kayak orang tua itu masih bodo amat. Dalam artian ini orang tua kurang bisa mengapresiasi anaknya gitu loh, kurang bisa menghargai anaknya gitu loh. Eksistensinya tidak diakui, itu sama buruknya dengan yang dididik dengan cara yang salah tadi gitu. Jadi kalau dalam remaja itu trauma-trauma yang dimiliki itu bisa menjerumus ke kenakalan-kenakalan remaja yang kita udah familiar banget sekarang dan malah makin banyak jenisnya gitu. Oke, jadi trauma itu sendiri kalau dari sisi remaja ya itu sebagian besar itu akan menjerumus ke kenakalan. Ya, seperti yang Lintang tadi bilang, kalau misalnya remaja itu misal dia tidak mendapatkan penerimaan dari orang tua mereka akan mencari keluar penerimaan itu. Jadi ketika mungkin ada teman-temannya yang dirasa buruk, tapi mereka mampu menerima anak ini yang secara di rumahnya itu dia ditolak. Nah, dia akan otomatis akan lebih merasa nyaman di lingkungan itu. Nah, aku juga pernah nih ada satu orang, jadi teman-teman bisa namanya itu Tsutomu Miyazaki gitu. Jadi kalau teman-teman baca gitu kisah hidupnya dia itu adalah salah satu psikopat, dijuluki psikopat terkejam sepanjang sejarah Jepang. Jadi kenapa bisa dibilang kejam? Karena yang dibunuh sama dia, yang dihabisi nyawanya itu adalah gadis-gadis muda. Nah, kenapa sih ini Tsutomu Miyazaki ini bisa berlaku seperti itu? Jadi kenapa dia bisa berlaku seperti itu? Karena ternyata dia itu pas kecil dia itu lahir dengan fisik yang tidak sempurna, teman-teman. Jadi dia cacat secara fisik dan terus
dari orang tuanya kayak yang Lintang jelasin tadi, ternyata ada loh orang tua yang bener-bener abai sama anaknya. Nah, salah satunya itu orang tuanya Miyazaki ini tadi. Bener-bener gak peduli lu mau ngapain, lu mau makan nggak, udah nggak ngurusin. Mau makan nggak ngurusin. Nah, sementara Miyazaki ini bisa mendapatkan penerimaan dari kakeknya. Nah, ketika kakeknya udah meninggal, hilang kontrol lah dia udah nggak ada, misalnya dia udah merasa nggak ada orang yang sayang sama dia gitu, nggak ada orang yang bisa menerima dia, dan terjadilah tindakan keji seperti psikopat yang dilakukan oleh Miyazaki ini tadi. Nah, di sini kita bisa belajar ya bahwa parenting itu penting banget teman-teman. Jadi kita nggak bisa sembarangan didik anak gitu. Ada ilmunya, ada sesuatu yang harus dipelajari. Nah, kalau misalnya itu kan tadi dari remaja. Kalau misalnya dari anak-anak sendiri, kalau menurut Fili, ada nggak sih dampak yang muncul atau reaksi yang muncul kepada anak-anak ketika mereka mengalami trauma, Phil? Jadi kalau untuk anak remaja kan karena dia udah merasakan trauma dari kecil, dia bakal ngelakuin kenakalan remaja pada saat remaja. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, biasanya anak-anak itu akan mengalami sikap yang agresif. Jadi karena dia merasa dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadi ketika misalkan suatu saat orang tuanya memberikan dia seorang pengasuh atau bagaimana, nah jadi kan pengasuhnya ini akan ngasih kasih sayang ke dia tuh kan. Jadi dia kayak ngerasa dia disayangin. Jadi nah, karena dia ngerasa dia udah disayangin gitu, jadi dia akan ngelakuin kayak ya perbuatan atau tindakan yang agresif gitu. Bisa memukul atau tindakan agresif lainnya. Terus kalau anak-anak tuh kan biasanya lebih mudah murung kayak gitu kan, murung, mudah nangis. Kalau misalnya orang dewasa kan kayak ya kita mikirnya kan kayak ya namanya juga hidup pasti ada lah kan lika-likunya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kalau anak kecil kan belum bisa yang benar-benar mikir yang benar-benar kayak pemikirannya kompleks atau gimana gitu kan. Jadi anak kecil tuh pasti eh, murung, terus dia lebih mudah menangis kayak gitu kan karena dia juga ngerasa kesepian atau bagaimana. Terus setelah itu anak-anak tuh pasti mengalami perkembangan kognitifnya tuh bisa mengalami penurunan. Karena ya namanya anak-anak kan kita nggak tahu ya namanya mereka kan belum bisa yang benar-benar kayak berpikir yang kayak orang dewasa gitu. Jadi pertumbuhannya pun bakalan menurun. Terus proses hasil belajarnya pun nggak akan bisa maksimal kayak gitu. Oke, jadi ada reaksi yang berbeda ya. Kalau misalnya remaja, sikap yang memberontak. Kalau misalnya anak, lebih ke sifat yang apa ya, rebel. Maksudnya yang agresif. Ketika orang tua menyadari hal itu di anak mereka, mungkin bisa ditelisik lebih lanjut sih. Ada apa nih sama anakku? Apa dia cuma cari perhatian aja atau ada sesuatu yang salah sama dia? Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih tentang dampak dari trauma itu sendiri kalau ke remaja sama ke anak-anak. Nah, tentunya dampak berbeda-beda dari setiap orang. Nggak semua orang itu, kalau misalnya dia mengalami trauma, misalnya karena pelecehan seksual, pasti dampaknya begini. Itu nggak semuanya begitu. Karena setiap orang itu memiliki apa ya, ketahanan mentalnya masih. Tadi kan udah dijelasin juga sama Lintang, kalau misalnya dari remaja itu melakukan kenakalan remaja. Mungkin mulai merokok, mulai minum-minum gitu-gitu. Nah, kalau dari Vili tadi juga menjelaskan kalau dari anak-anak itu, ketika anak-anak mengalami trauma, mereka akan cenderung agresif, murung, gampang depresi, mudah nangis gitu. Ada satu contoh kasus yang pernah aku baca nih ya di sebuah artikel. Ini tuh ceritain tentang veteran perang dulunya yang ikut andil dalam perang dunia II, dan kan dia masih hidup sampai sekarang ya misalkan. Nah, di sana itu diceritain kalau dia yang selama ini ikut berperang,
selalu dengerin suara seperti bom dan lain-lainnya, kayak suasana perang seperti itu, dihadapi oleh suasana yang tegang. Pada saat dia udah pensiun dari kerjaannya itu, malah itu menimbulkan trauma terhadap diri dia. Jadi pas dia udah selesai dengan pekerjaannya, dia tuh sering ngerasa flashback sama keadaan perang-perang dulu. Jadi dia tuh masih kerasa takutnya, tegangnya itu masih kerasa. Terus awalnya dia yang biasa aja dengerin suara kembang api, juga suara kembang api mempengaruhi dia sekali gitu. Awalnya dia yang berani, malahan gara-gara trauma perang tersebut, dia sampai takut buat dengerin suara kembang api yang bisa dibilang nggak terlalu besar gitu pengaruhnya. Jadi di sana terlihat emang dampak trauma itu sangat gitu ya, sangat membuat orang berpengaruh baik dari segi psikis maupun dari segi fisik dan juga mentalnya. Jadi kalau hal tersebut dibiarkan berkelanjutan, maka akan lebih parah lagi dari hari ini seperti itu. Iya, jadi kadang ada beberapa pekerjaan yang apa ya, bisa menimbulkan trauma gitu. Kadang aku kalau misalnya ngelihat negara yang masih menerapkan hukuman mati gitu. Nah, itu aku kadang kebayang aja gimana perasaan algojo yang harus melakukan eksekusi mati itu. Mostly dari mereka pasti ketika akan sulit tidur, akan susah makan gitu karena mereka ada rasa bersalah karena sudah mengambil nyawa orang kan begitu. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, trauma itu bisa terjadi dari mana saja dan aspeknya itu banyak banget gitu. Tahu tadi tentang gejala-gejalanya apa, penyebabnya itu apa aja gitu. Nah, kita itu harus memiliki juga keinginan untuk sembuh, keinginan untuk pulih. Kita nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong gitu ya. Jadi kita akan bahas juga hari ini tentang pemulihan dari trauma itu sendiri. Nah, trauma ini bisa dipulihkan atau enggak? Kalau menurut Dian lagi nih, trauma ini bisa dipulihkan atau enggak sih, Dian? Berdasarkan artikel dan juga jurnal yang aku baca nih ya, kalau trauma itu bisa banget dipulihkan, asalkan si individu ini mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga dan juga dari diri dia sendiri. Ada dorongan untuk dia pengen sembuh gitu. Dan seperti aku dapat pendapat dari ahli dan menyatakan itu beberapa unsur dukungan sosial dalam membantu pemulihan korban atau orang yang mengidap trauma, seperti dukungan emosi, contohnya perhatian, penerimaan, empati, dan juga kepedulian. Dan ada juga dukungan penghargaan berupa dukungan untuk maju, penghargaan, penghormatan, motivasi, dan dukungan instrumental yakni pemberian bantuan secara langsung, dan juga dukungan informatif berupa petunjuk, nasihat, atau juga bisa saran. Dan juga perubahan spiritual atau spiritual change. Dan juga bisa juga loh kalau orang yang mengidap trauma juga boleh datang psikolog dan juga mengikuti terapi, tapi terapi terbuka. Terapi ini tuh membantu menghadapi dan juga mengawal ketakutan mereka, dan di sana mereka itu dapat meluapkan segala yang mereka alami, yang mereka rasakan gitu, lewat image mental, menulis, atau kunjungan ke tempat yang membuat mereka kalau merasa kalau tempat itu yang kita juga bisa mengalihkan perhatian pada kegiatan yang lebih menarik. Contohnya mencari kesibukan baru, seperti apa yang kita sukai, menjalani hobi. Jadi apa yang membuat kita ke-trigger untuk takut, itu bakalan lebih disampingkan lagi dan lebih dibuang lagi gitu. Jadi kita lebih menikmati hidup kita. Jadi kan ada beberapa cara nih untuk pulih itu nggak sama dengan lupa ya teman-teman. Jadi kadang kan yaudah lupain aja gitu. Kadang kan kita sebagai manusia, Alzheimer tahu kan penyakit hilang ingatan gitu. Jadi kita nggak mungkin lupa dengan kejadian-kejadian yang membuat kita trauma. Tapi bedanya kalau orang yang pulih dan orang yang belum,
ketika orang yang sudah pulih, mereka akan melihat mengingat kejadian itu dan tidak merasa sakit lagi gitu, tidak merasa ada kecemasan lagi, tidak merasa ada anxiety lagi gitu. Nah, itu tadi kan dari Dian. Kalau misalnya dari Fili atau dari Lintang, ada nggak sih cara-cara pemulihan dari trauma itu sendiri? Kalau dari yang kalian tahu? Kalau misalkan dari aku sendiri sih, biasanya kalau aku sih lebih enaknya kayak kita lebih ke positive thinking ya. Jadi kayak ya lebih memikirkan hal-hal yang positif lah, kayak hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan penyebab kayak trauma atau ya yang kayak gitu agak dikesampingkan dulu gitu kan. Terus juga kayak ada kan yang kalau misalkan kalian lihat-lihat di TikTok itu kayak kita ada teknik nafasnya kan biar kayak kita tuh ngerasa lebih lega gitu kan perasaannya. Terus juga lebih ke self talk kali ya. Kayak ya kalian ngelusin dada kayak ya tenang aja kayak gitu kan. Semuanya bakal berlalu kok kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus yang paling penting juga sih kalau ini jangan self diagnosis ya, lebih kalian langsung ke psikolog atau psikiater aja biar lebih pasti kan dan juga cara penanganannya juga pasti akan lebih bagus. Kalau dari aku sih gitu. Kalau menurut aku biasanya tuh yang paling berat itu justru yang paling ampuh gitu, dalam artian cara mengatasi atau pulih dari trauma itu sendiri ya pelan-pelan belajar menghadapi trauma itu gitu. Jadi misalnya kita bilang apa ya traumanya, dibully, pernah dibully dulu, terus jadi takut ketemu, tiap ke sekolah tuh takut sama teman-teman sekelasnya, padahal udah nggak ada lagi yang bully, misalnya dia pindah sekolah karena ada yang bully, nah di sekolah yang baru nih nggak ada yang bully, cuma dia takut. Nah, cara menghadapi rasa trauma ya mencoba terbuka ke teman-teman sekitarnya gitu, karena dengan kenal teman-teman sekitar, kita makin tahu kan kepribadiannya gimana, oh ternyata teman-temannya baik kok, mereka nggak ngebully kok gitu, atau misalnya korban pelecehan seksual jadi takut ketemu laki-laki, jadi mendem di kamar di rumah gitu, itu bisa mulai perlahan-lahan mencoba keluar, bicara dengan lawan jenis gitu. Mungkin teman-teman yang punya trauma denger aku ngomong gini kayak nggak segampang itu menghadapi trauma. Iya, aku di sini bilang itu nggak gampang, cuma emang dari yang aku baca itu banyak yang bilang bahwa cara menghadapi trauma yang paling ampuh walaupun dan juga paling berat itu menghadapi trauma itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang Dian sama Fili bener banget, kayak self talk atau apa sih namanya, mencoba pelan-pelan atau apapun tadi yang teman-teman bilang itu benar. Cuma setelah itu kalau misalnya itu belum berhasil atau masih pengen yang enggak ini kayaknya belum membantu, nah itu mungkin bisa apa sih menghadapi trauma tersebut, dan kalau misalnya dirasa nggak sanggup sendiri itu bisa ke psikolog atau psikiater, jadi dibimbing gitu, jadi kita nggak asal-asalan, kita nggak salah, karena kalau salah cenderung makin jadi kan traumanya gitu. Jadi kalau saran aku sih ke yang ahli, ke yang profesional, dan minta dibimbing untuk menghadapi traumanya. Itu sih kalau dari aku. Benar, aku juga setuju dengan Fili tadi dan juga Lintang yang tentang jangan self-diagnose diri sendiri gitu. Karena teman-teman, internet memang terbuka, kita bisa akses apapun dari internet, kita bisa lihat gejalanya orang depresi itu kayak gimana sih, gejalanya orang trauma kayak gimana sih, gejala orang yang ADHD apa ngerasa, oh ini kayaknya aku banget, jangan-jangan aku ini gitu. Nah, teman-teman jangan self-diagnose gitu, karena kalau salah self-diagnose, kita jadi kayak melabeli diri kita sendiri tanpa landasan yang jelas gitu. Nggak usah takut pergi ke psikolog atau nggak usah takut pergi psikiater, nggak usah takut dibilang gila gitu, karena justru itu adalah salah satu langkah yang bagus, karena kita sudah mau dan sudah aware tentang kesehatan mental kita sendiri gitu, karena kesehatan kan nggak cuma dari fisik, kesehatan juga dari mental gitu. Nah, dengan pergi ke psikolog, ke psikiater itu sama dengan gila, kayaknya itu udah pemikiran yang lama banget ya, pemikiran yang jadul banget gitu. Nah, kalau misalnya
tips-tips tadi kan udah banyak dijelasin tentang self talk, tentang nulis, ngobrol sama teman gitu. Ketika kita ngobrol sama teman juga dilihat-lihat ya teman yang diajak ngobrol itu teman yang kayak gimana gitu. Jangan orang yang kita curhatin malah dia yang responnya kayak ala lu gitu doang, kok baper sih, ala lu gitu doang kok sakit hati, mencari teman cerita gitu. Kalau memang nggak ada, hubungi psikolog gitu. Nah, kalau misalnya dari Dian sendiri nih, ada terapi lain nggak sih, atau ada sesuatu yang bisa menurunkan, misalnya ada orang yang mengalami PTSD, di post traumatic stress disorder gitu, ada sesuatu yang bisa dilakukan nggak sih sama orang itu? Kalau dari aku pribadi, selama aku belajar tentang ilmu psikologi dan baca-baca tentang artikel yang membahas trauma, kita itu sebenarnya banyak loh yang bisa kita lakuin buat buat menetralisir trauma yang kita punya gitu. Jadi kalau dari segi individu, lebih ke untuk kita kan masing-masing beragama, jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih ikhlas terhadap apa yang kita jalani, lebih memiliki motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Mungkin ada beberapa orang yang sulit melakukan hal tersebut, atau ada orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda, seperti tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau mereka merasa jauh dengan Tuhan, tapi itu bukan halangan untuk diri kalian gitu, karena kehidupan kita itu bakalan tetap berjalan. Dan juga mungkin kalian bisa ngerasain dan memotivasi diri, lihat orang-orang di sekitar kalian, lihat orang yang mendukung kalian, lihat apa yang memotivasi kalian untuk terus ada, terus berkembang, untuk menetralisir segala trauma kalian yang dapat menghambat kalian ke depannya untuk maju. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakuin untuk mendorong diri kalian sendiri untuk bisa melepas diri dari trauma-trauma tersebut. Ini balik lagi ke personal masing-masing, intinya lebih ikhlas dalam menjalani hidup, dan juga lebih merasa bersyukur terhadap suatu hal, sehingga pada saat kalian menghadapi hal-hal yang lain lagi, yang lebih berat lagi, kalian akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Gitu. Oke, mungkin dari Lintang sendiri ada tambahan nggak? Cara memilih teman buat ngobrol itu yang bagusnya yang kayak gimana gitu? Jujur aku orangnya nggak terpaku apa sih cerita sama satu orang. Jadi aku kan ada kayak semacam circle, tapi bukan in a bad way ya, yang circle yang baik, menurut aku baik. Dan kita tuh isinya 5 orang termasuk aku, dan 5-5-nya ini tuh punya karakter yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya curhat sama masing-masing anak ini, itu kalian bakal dapet respon yang beda gitu. Misalnya kalian mau cerita tentang apa nih, tapi kalian pengen responnya itu ditampar. Jadi biar kalian sadar gitu. Kalian pernah gak sih cerita ke temen tapi dalam keadaan pengen jawabannya itu bukannya iya ini salah lo, enggak, kita tuh lagi pengen ditampar, please sadarin gue, pernah ngasih kalian kayak gitu. Nah itu aku punya temen yang khusus apa sih, dia tuh kayak seksi penamparan gitu, dalam artian seksi jawabnya itu yang bagian dah lo tuh makanya jangan kayak gini gitu. Tapi ada juga temenku yang iya bener kok yang lo bilang gini, ada yang halus. Jadi gimana ya, aku ngomong gini maksudnya kayak kalian pilih, karena gini, kita kan curhat ke teman yang nggak mungkin ke orang asing kan. Jadi kalau ke teman kan pasti udah tahu karakternya masing-masing, udah tahu kepribadiannya gimana. Nah itu kalian berhak untuk milih teman mana yang kalian tuh mau didengerin cerita gitu. Karena nggak semua teman di saat misalnya gini, misalnya Philly kelihatan banget nih murung hari itu, dia kelihatan banget murung, terus teman-teman di sekitarnya ini kita bertiga pada kepo, dia kenapa ya murung? Tapi ada satu anak misalnya Dian tuh beneran tulus pengen bantu gitu loh, bukan nanya karena kepo tapi beneran pengen bantu gitu. Dia nanya lah, Philly kenapa? Akhirnya Philly cerita. Terus aku misalnya dasarnya cuma kepo doang, jadi kayak setelah jadi penasaran berat nih, aku nanya Philly kenapa? Akhirnya dia cerita, aku yang kayak oh kepoku terjawab, dan ya udah aku kayak ya udah sabar aja gitu. Paham nggak sih, ada temen yang nanya karena kepo, bukan nanya karena pengen bantu gitu. Nah itu gak usah pikir panjang, jauhin aja, karena
mereka tuh mungkin belum pernah ya ada di posisi di saat pengen banget didengerin, pengen banget dikasih saran gitu. Nah, terus aku juga pengen ingetin buat teman-teman semua tuh kalau misalnya ada yang cerita, usahain kita pertama tanya dulu, kamu pengen didengerin aja atau kamu juga pengen dikasih saran nantinya gitu. Karena nggak semua orang yang pengen cerita tuh pengen dikasih saran. Ada yang cuma pengen didengerin aja gitu. Ada juga yang pengen dikasih saran karena udah cerita terus nanti dia bakal nanya menurut lo gimana ya, gue harus gimana gitu. Jadi menurut aku itu tips yang orang belum banyak gunakan ya, kayak biasanya ada yang kita lagi cerita nyerocos aja, niatnya baik ngasih saran cuma dia berisik, aku ngomong dulu kamu nanti belakangan gitu. Jadi menurut aku tips pilih teman yang pas untuk diajak curhat dari kitanya dulu sih, jangan kebanyakan nyalahin temennya kayak kamu, karena gini, kadang kita udah tahu nih orang emang bukan tipe orang yang pas untuk diajak curhat, tetap kita paksain buat curhat gitu loh, itu bakal ngebatin di kitanya juga gitu. Jadi yang benar pilih teman dan apa ya, ceritainnya tuh jangan semuanya, cukup yang menurut kamu orang ini bisa dipercaya itu sampai sejauh apa gitu, karena kita nggak bisa nyebarin semuanya kan, walaupun pengen lega gitu. Intinya dari kitanya juga sih, kita harus tahu kepribadian orang yang pengen kita jadikan wadah itu seperti apa gitu. Semangat nyari teman yang baik curhat itu susah banget, tapi dari aku sih, Min. Berguna sekali tips dari Lintang. Jadi pilih pinter-pinter pilih teman gitu. Jadi jangan nggak semua teman yang dekat sama kita itu bisa jadi pendengar yang baik loh guys. Jadi coba pancing dikit. Kita cerita dikit, dia bisa ngedengerin dengan baik nggak, respon dia bagus nggak. Kalau memang bagus ya silahkan dilanjutkan, kalau enggak ya stop di situ, daripada nanti sakit hati lagi gitu. Nah, kalau dari Vili sendiri ada tambahan lagi nggak, Phil, soal pemulihan dari trauma ini? Kalau menurut aku sih ya, kalau dari aku kayak ya sekarang, karena kan setiap manusia kan pasti punya masalah ya, kayak trauma masing-masing, terus permasalahan hidup masing-masing, terus kayak ya kita tuh sekarang pemikirannya lebih terbuka aja lah, terus kayak ya kita nerima aja apa yang terjadi sama kita, ya berarti itu memang takdir kita gitu kan. Terus kayak apa yang kita rasakan juga orang lain tuh pasti ngerasain juga kayak gitu kan, bukan cuma kita aja yang ada masalah atau gimana. Jadi kayak lebih belajar untuk ya ikhlas lah menerima gitu kan. Kalau misalkan orang lain bisa menghadapi itu, ya kita juga pasti bisa kayak gitu kan. Nggak mungkin orang lain bisa, kitanya nggak bisa, itu berarti kitanya kan yang nggak berusaha. Terus juga ya cari circle yang memang benar-benar dukung kalian sih kayak gitu. Terus ya teman cerita juga ya, tipsnya tadi kan yang dari Lintang sebutin tadi kan. Terus ya lebih ke circle-nya sih kalau menurut aku ya. Kalau misalkan ya percuma juga kan kita berada di suatu circle nih, tapi circle-nya tuh kayak bukannya mendukung kita, tapi malah makin buat kita down gitu kan, buat kita jatuh. Jadi ya buat apa, walaupun ya bisa dibilang kalian udah temenan lama atau gimana, cuman kalau yang kayak gitu mendingan udahlah tinggalin aja kayak gitu kan, daripada ya untuk apa sih kita mikirin lama atau enggaknya pertemanan, tapi ternyata mereka pun dari merekanya pun nggak ada niat sedikit pun buat ngedukung kita atau membantu kita keluar dari masalah atau apapun. Ya udahlah, dan aja gitu, selesai, di endin aja kayak gitu kan. Gitu sih dari aku. Oke, jadi itu tadi ya sedikit saran gitu dari kita. Ada orang yang lebih mungkin nggak suka cerita sama orang, tapi mungkin bisa disalurkan dengan menulis. Kan kalau nulis kan pribadi itu cuman kita yang bisa baca. Atau mungkin emang orangnya suka cerita sama orang lain begitu. Tapi ya kalau menurutku sih teman itu kayak ada porsinya masing-masing gitu. Jadi ada teman yang enak diajak makan, ada temen yang enak diajak ngobrol gitu. Jadi masing-masing lah. Ada temen yang bisa diajak deep talk, ada orang yang bisanya cuma diajak hahaha doang gitu. Jadi nggak usah takut pergi ke psikolog, nggak usah takut pergi ke psikiater, karena diri kita sendiri kan, bukan orang lain juga. Yang rasanya juga diri kita sendiri. Oke, gitu aja guys. Mungkin sekian dari kami. Ada yang mau ditambahin lagi?
Kalau tidak, terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.